Baik, saya akan membahas studi kasus 1, yaitu belajar investasi penginapan lewat pemahaman present value. Soalnya itu dapat dilihat dari nomor halaman 9, modul 3. Berikut adalah soalnya. Dulu saat masih kuliah, Adam sangat tertarik dengan dunia investasi. Ia selalu ingin memulai investasi sendiri, namun tidak pernah tahu harus mulai dari mana. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang memberikan saran untuk memulai investasi dengan menghitung nilai sekarang dari anuitas. Adam pun tertarik dan mulai mempelajari cara menghitung present value of annuity. Setelah beberapa waktu, ia menemukan sebuah proyek investasi yang menjanjikan keuntungan tetap setiap tahunnya selama 5 tahun. Proyek itu adalah pembangunan sebuah penginapan mewah di daerah wisata yang sedang berkembang. Penginapan tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun. Adam pun memperkirakan bahwa suku bunga atau discount rate saat itu sebesar 10%. Dengan menggunakan formula present value of annuity, Adam menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun dengan suku bunga discount rate 10% dan diperoleh hasil sebesar Rp379.078.676. Dari pengalaman investasi ini, Adam belajar bahwa dengan menggunakan present value of annuity, ia dapat menghitung nilai sekarang dari anuitas dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan efektif. Ia pun semakin termotivasi untuk terus mempelajari dunia investasi dan mengembangkan portofolio investasi di masa depan. Berikut adalah soalnya. Buatlah perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha penginapan Adam menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama fungsi present value dalam Microsoft Excel, yang kedua tabel anuitas present value dalam Microsoft Excel, dan yang terakhir rumus present value secara manual. Karena kita mengerjakannya di Microsoft Excel, jadi kita hanya mengerjakan 2 saja, yang nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya kita kerjakan dulu nomor 1, fungsi present value dalam Microsoft Excel. Sebelum kita kerjakan, kita cari dulu nih, diketahuinya apa. Nah, di sini tertera penginapan tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, jadi 100 juta per tahunnya itu anuitas ya, atau angsuran selama 5 tahun. Jadi kita tulis di sini itu PMT sebesar 100 juta. Berikutnya itu discount rate-nya itu Adam pun memperkirakan bahwa suku bunga bank atau discount rate saat itu sebesar 10%. Jadi R-nya itu sebesar 10%. Nah, periode lamanya itu berapa tahun? Di sini tertera Adam menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun. Berarti N-nya itu 5 tahun. Nah, apa yang dipertanyakan? Nomor 1 itu fungsi present value. Nah, jadi yang ditanyakan itu present value-nya. Nah, rumus present value itu apa sih? Nah, pertama kita besarin dulu sheet-nya biar kelihatan jelas. Setelah itu yang untuk angkanya itu kita kasih accounting biar ada rupiahnya. Nah, baik. Nih rumusnya itu sama dengan PV dalam kurung. Nah, rate-nya itu klik yang 10%, titik koma, NPR-nya itu tahunnya, periodenya itu klik 5, titik koma. Karena ini PMT atau anuitasnya kita klik dan jangan lupa tulis minus, karena dari formula atau rumusnya itu ada kasih minusnya. Minus dulu baru klik PMT. Setelah itu tutup kurung. Maaf, ini ada. Jadi klik ini, tutup kurung, enter. Nah,
Hasilnya itu 379.078.676,94. Jadi hasilnya itu sama dengan yang soal diberikan. Kalau dari yang soal cerita itu dia tidak memakai 2 angka di belakang koma, tapi kalau di sini kita pakai. Nah, selanjutnya itu nomor 1 sudah selesai, jangan lupa kita blok. Klik warna biru. Setelah itu kita bikin tabel anuitasnya. Untuk tabel anuitas itu sendiri, yang pertama itu tahun. Tahun. Yang kedua itu yang kedua itu cash flow-nya atau angsurannya atau anuitasnya. Yang sheet ketiga itu diskonto. Yang keempat itu present value-nya. Nah, tahunnya itu kita lihat di sini ada 5, berarti kita tulis per tahun sampai 5. Tidak perlu tulis satu-satu, jadi tinggal blok saja. Setelah itu cash flow-nya itu tinggal copy dari sini, Ctrl C, Ctrl baik, ini lagi ada masalah di laptopnya. Nah, untuk diskontonya itu 10%. Ini kita tinggal tarik ke bawah saja, tinggal tarik ke bawah. Rumusnya itu, ini kita jadi accounting dulu, sama dengan PV buka kurung, rate-nya itu klik ini, titik koma, NPR-nya klik tahun yang periode pertama 1, titik koma. Nah, klik ini titik koma, karena yang di soal itu disebutkan bahwa 100 juta itu penginapan tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun. Kalau di sini kan kita tulisnya itu PMT, tapi kalau di sini kita kliknya PMT-nya dilewatin. Kenapa? Karena kita menghitung per tahun itu tuh memperoleh berapa. Nah, jadinya PMT-nya itu kita lewati dengan cara klik titik koma lagi. Setelah itu jangan lupa kasih minus, klik ini, tutup kurung, enter. Nah, setelah itu tinggal tarik ke bawah saja. Nah, habis itu kita totalin apakah hasilnya sama dengan yang di sebelah sini. Jadi sama dengan sum, sama dengan sum dalam kurung, tinggal blok saja sebelah sini, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama dengan sini. Kita rapihin dulu. Kita pakai blok yang pakai format estabel, terus klik ini. Kita manual saja ya. Klik ini,
Ini di blok. Math Center. Totalnya itu sebesar 300. Jangan lupa kita B atau kontrol B karena lagi ada bermasalah laptopnya. Jadi untuk studi kasus 1 jangan lupa kita rename sebagai penanda case studi 1, enter. Jadi sebagai penanda bahwa studi kasus 1 sudah selesai dikerjakan, dan untuk studi kasus 2 dan studi kasus 3 akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan membahas studi kasus 2 tentang belajar investasi kapal tangkap ikan lewat pemahaman present value. Soal ceritanya, Ternate, sebuah pulau kecil yang terletak di Maluku Utara, Indonesia, dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya laut, terutama ikan. Penduduk setempat banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika industri perikanan menjadi salah satu sektor yang cukup berkembang di daerah ini. Salah seorang pengusaha di Ternate bernama Aulia memiliki gagasan untuk membuka usaha kapal tangkap ikan yang lebih modern dan efisien dengan memanfaatkan teknologi dan peralatan modern. Aulia yakin ia dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan dan meningkatkan pendapatan usahanya. Dengan menggunakan present value of annuity, Aulia mulai menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun ke depan. Ia memperkirakan bahwa usahanya akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 150 juta per tahun selama 5 tahun ke depan, dengan suku bunga atau discount rate saat itu sebesar 12%. Setelah melakukan perhitungan, Aulia mengetahui bahwa nilai sekarang atau present value dari anuitas selama 5 tahun ke depan adalah sekitar 540.716.430 rupiah. Soalnya, buatlah perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha kapal tangkap ikan Bapak Ahmad menggunakan 3 cara. Pertama, fungsi present value dalam Microsoft Excel. Kedua, tabel anuitas present value dalam Microsoft Excel. Ketiga, rumus present value secara manual. Karena kita di sini menggunakan Microsoft Excel, maka kita akan mengerjakan hanya 2 cara. Pertama itu kita mencari dulu apa yang diketahui. Di sini diketahui PMT-nya itu sebesar 150 juta. Sekarang kita tulis PMT-nya sebesar 150 juta. Terus dan discount rate-nya atau bunganya itu sebesar 12%. Periode lamanya itu 5 tahun. Untuk N-nya sama dengan 5. Sekarang total anuitasnya yang ditanyakan present value-nya. Present value. Nah, ini dikasih besar dulu agar lebih mudah diaplikasikan. Sekarang kita rumusnya itu, rumus present value itu sama dengan PV
dalam kurung rate-nya, masukkan rate-nya 12%, jangan lupa di koma. Terus periode lamanya 5%, koma, karena ini PMT maka kita akan masukkan nilainya, dan jangan lupa ditambahkan negatif, terus baru enter. Dan hasilnya itu sama dengan di soal tadi. Hasilnya itu 540.716.430 rupiah, karena di soal tidak menggunakan 2 angka di belakang koma, maka kita akan mengurangkannya. Oke, dan ini jangan lupa accounting. Kita pakai IDR aja supaya dia tidak ini, dan kita blok supaya bisa kelihatan. Terus ini juga jangan lupa di blok. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel anuitas. Apakah hasilnya kita akan membandingkan apakah tabel anuitas ini sama hasilnya dengan fungsi yang ini. Terus pertama itu tahun, kedua cash flow atau anuitas, cash flow, ketiga diskonto atau bunga, terus keempat present value, atau PV. Tahunnya selama 5 tahun. Ini turunkan ke bawah agar lebih cepat dan langsung diatur. Sekarang cash flow-nya atau anuitasnya itu anuitasnya 150 juta. Ini jangan lupa lagi. Ini diturunkan saja lebih cepat. Terus diskontonya atau rate-nya itu 12%. Sekarang kita akan mencari berapa penerima, berapa jumlah cash flow, berapa jumlah present value per tahun. Rumusnya itu terus kurung ini rate-nya, koma, terus NPR-nya atau tahunnya, koma, karena ini kita akan mencari jumlah per tahun, maka kita akan melewati cash flow-nya yang kita akan melewati PMT-nya ini dan diisi dengan cash flow-nya. Jangan lupa enter, dan ini adalah hasilnya. Ini kita kasih ini aja, dan agar lebih cepat kita akan turunkan ke bawah. Oke, dan ini adalah hasilnya. Sekarang kita akan mencari total dari ini, apakah hasilnya sama dengan yang ini.
rumusnya itu sama dengan sum dalam kurung, kita akan blok enter, kasih dari ya ini diam aja. Oke, ups, salah. Oke, dan kita akan buat tabel. Totalnya ini juga ditotalkan. Dan total cash flow-nya itu atau unitasnya itu 750 juta. Kita kasih tebal agar lebih jelas. Oke, ternyata hasil dari tabel anuitas jumlah dari keseluruhan ini sama hasilnya dengan yang ini, yang present value yang ini. Oke, jangan lupa lagi kita kasih rename agar dijadikan sebagai penanda. Ini studi kasus 2. Oke, terima kasih. Ya, baik, saya akan melanjutkan pembahasan present value pada case study 3, yaitu belajar investasi pengolahan kopra lewat pemahaman PV. Nah, langsung saja ilustrasi dari case study 3, yaitu Ilham meramalkan bahwa dalam 8 tahun berikutnya, usaha Ilham mampu memberikan pemasukan sebesar 50 juta per tahunnya, dengan tingkat bunga atau discount rate-nya sebesar 11% per tahun. Nah, Ilham sangat senang dengan hasil yang ia capai, namun ia tidak terlalu memahami tentang konsep nilai waktu uang. Oleh karena itu, ia tidak terlalu memikirkan nilai sebenarnya dari ramalan pemasukan tersebut. Nah, setelah mempelajari secara singkat tentang konsep time value of money, Ilham menyadari bahwa ia harus mempertimbangkan nilai waktu uang dalam usahanya. Ia mengetahui bahwa uang yang diterima di masa depan akan memiliki nilai yang berbeda dari uang yang diterima saat ini. Nah, lalu perintah dari case study 3 ini yaitu buatlah perhitungan present value atau PV of annuity untuk investasi usaha pengolahan kopra milik Ilham menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama fungsi PV dalam Microsoft Excel, kemudian tabel anuitas PV dalam Microsoft Excel, dan yang ketiga yaitu rumus PV secara manual. Lalu validasi dari ketiga cara tersebut dengan membandingkan nilai PV yang dihasilkan. Jika Anda benar, ketiga cara tersebut memberikan nilai PV yang sama, yaitu Rp257.306.138. Nah, langsung saja di sini yaitu sebelum membuat fungsi PV dalam Microsoft Excel, kita harus mengetahui dulu. Nah, dalam case study 3 ini mengatakan bahwa Ilham meramalkan bahwa dalam 8 tahun berikutnya, usaha Ilham mampu memberikan pemasukan sebesar 50 juta per tahunnya. Nah, karena di sini dikatakan bahwa 50 juta per tahunnya, maka yang akan kita gunakan di sini itu PMT atau payment. Nah, kalau semisal kita membayar sekali saja, maka yang akan kita gunakan itu future value-nya. Nah, karena di sini dia meramalkan 50 juta per tahunnya, maka kita akan menggunakan PMT atau payment, yaitu sebesar 50 juta. Nah, sudah, lalu di sini yaitu rate atau tingkat bunganya. Nah, di sini kita taruh R saja sebesar 11%. Nah, lalu dalam 8 tahun, Ilham meramalkan dalam 8 tahun, berarti periodenya itu 5
selama 8 tahun. Nah, langsung saja di sini ditanyakan itu present value. Nah, oke, kita rapikan dulu. Nah, sudah. Nah, untuk mencari present value pada Microsoft Excel, di sini kita diminta untuk membuat fungsi PV-nya. Nah, di mana sama dengan PV. Nah, di fungsinya ini kita diminta untuk memasukkan rate-nya, tingkat bunganya itu rate, lalu koma. Nah, karena di Microsoft Excel saya gunakan ini menggunakan koma, maka yang saya gunakan yaitu koma. Namun, ada beberapa dari Microsoft Excel lain juga menggunakan titik koma. Jadi, menyesuaikan saja. Nah, setelah rate-nya, lalu NPER atau periodenya itu selama 8 tahun, lalu PMT. Nah, karena di fungsi ini kita sudah mengetahui PMT-nya berapa, lalu kita klik saja PMT. Jangan lupa ditaruh tanda minus ya, agar hasilnya tidak negatif. Lalu tutup kurung, enter. Baik, hasilnya itu 250.306.138 rupiah. Nah, sama dengan yang sudah tadi dibacakan ya di hasil yang sudah diketahui dalam case study 3. Lalu di sini kita disuruh membuat tabel anuitas PV. Nah, untuk mencari present value kita juga bisa menggunakan tabel anuitasnya, yaitu yang pertama kita harus buat periode, lalu cash flow, lalu discount sebesar 11%, lalu present value yang ditanyakan di sini ya, present value. Nah, sudah. Karena di sini periodenya selama 8 tahun, maka kita akan membuat 1 sampai 8 ya, karena 8 tahun. Oke. Nah, cash flow-nya ini yaitu sebesar PMT tadi. Nah, kita copy saja. Diskonnya sebesar 11%. Nah, ini 11%-nya. Kita copy lagi. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, langsung saja present value-nya. Nah, untuk mencari present value kita gunakan fungsi yang sama, yaitu sama dengan PV. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan rate, koma, periodenya, koma. Nah, kalau tadi kita menggunakan PMT-nya, nah karena kan PMT-nya itu kan per tahunnya. Nah, sedangkan untuk present value ini kita hanya mencari untuk sekali saja hanya untuk satu tahun saja ya, tidak sampai 8 tahun, maka PMT-nya itu kita skip lalu langsung di cash flow-nya ini, FV-nya. Nah, jangan lupa taruh tanda minus agar hasilnya tidak negatif. Tutup kurung, lalu enter. Nah, maka bisa dilihat di tahun pertama yang kita terima yaitu yang kita ramalkan yaitu 45.045.045 dolar. Nah, karena di sini dolar, kita akan ubah dulu. Kita copy dulu ke bawah. Nah, kita ubah dalam bentuk rupiah. Oke, sudah. Nah, karena sudah, maka kita akan mencari bukti kebenarannya, yaitu dengan apa? Kita harus mentotalkan seluruhnya. Apakah sama tidak dengan yang sudah didapatkan dengan fungsi PV tadi yang awalnya? Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan sama dengan sum. Nah, terus kita blok dari atas sampai bawah. Tutup kurung, enter. Nah, bisa dilihat bahwa hasilnya sama dengan yang sudah kita buat di awal. Nah, kita rapikan dulu.
Sudah. Nah, baik, karena menghasilkan yang sama, nilai yang sama, berarti kita sudah mengetahui ya berapa present value-nya dari investasi usaha pengolahan kopra milik Ilham sebesar Rp257.306.138. Nah, setelah selesai membahas case study 3, maka selesai sudah pembahasan pada kelompok kami mengenai present value yang pada case study 1 dan 2 sudah disampaikan sebelumnya oleh teman kelompok saya. Nah, baik, sekian dari pembahasan present value pada dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan juga semoga dapat dipahami. Baik, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.